Ya, kita baca ya 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Kita baca bergantian ya. Saya akan mulai. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyembunyi ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ya, teman-teman ya, kasih sesuai pembacaan kita tadi ya, bahwa di akhir zaman atau hari-hari terakhir ya, sebetulnya kapan sih akhir zaman ya? Akhir zaman itu ya menunjuk kepada waktu ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga sampai nanti rentang waktunya dia datang kedua kembali, yaitu akhir zaman. Jadi saat-saat ini ya kita sedang berada pada akhir zaman gitu ya. Nah, apa yang tadi Alkitab katakan ya, bahwa akan datang masa sukar ya. Nah ini kita itu Alkitab itu sudah mengatakan gitu ya. Jadi akan datang masa yang sukar gitu. Masa sukar itu apa sih gitu ya? Ya, kesukaran itu oleh karena memang kualitas kejahatan manusia itu meningkat gitu ya. Jadi dari dahulu sih sudah orang berdosa ya, sejak zaman Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya sudah berdosa gitu ya. Sejak zaman raja-raja Israel berdosa, sejak Israel keluar dari tanah Mesir pun dosa itu ada ya. Sampai sekarang dosa itu ada. Tetapi apa yang dikatakan bahwa di zaman akhir itu akan datang masa yang sukar karena dosa itu kualitasnya bertambah ya. Seperti yang tadi kita baca gitu ya. Jadi kualitasnya itu bertambah. Jadi kalau kita mendengar sekarang itu, setiap hari lah kita baca berita, udah pasti itu kriminal itu pasti ada ya, atau kasus apalah pemerkosaan. Pemerkosaannya kualitasnya kan udah beda ya. Kalau dulu perempuan sama laki gitu ya, atau laki dengan perempuan. Tapi ini bapak sama anak, ibu sama anak, bisa begitu gitu. Laki sama laki gitu ya. Nah, jadi kualitas kebejatannya itu ya meningkat. Nah, makanya dibilang masa sukar. Jadi masa sukar itu bukan soal kita jadi susah ya. Ya memang itu konsekuensi ya, atau akibat dari hal itu ya, memang kita akan susah ya. Karena tadi saya hanya akan menyoroti beberapa hal ya. Tadi dikatakan itu cinta diri ya tadi. Karena manusia kenapa menjadi kesukarannya itu apa ya? Karena terjadi manusia itu mencintai diri sendiri lebih ya daripada yang lain. Nah, ini menjadi suatu masalah. Cinta diri itu menjadi suatu masalah ya. Karena dia jadi lebih mengasihi kedagingan dia sendiri ya ketimbang orang lain, bahkan ketimbang Tuhan Allah gitu. Nah, inilah jadi manusia tuh merawat tubuh itu ya untuk memuaskan hawa nafsu ya. Jadi hawa nafsu itu bukan berarti hanya nafsu seks ya. Hawa nafsu duniawi itu macam-macam gitu ya. Jadi kalau dia merawat tubuh itu sudah merupakan suatu kesenangan gitu ya.
yang melebihi dari hal apapun. Nah, ini maksudnya cinta diri gitu ya. Jadi ibadah itu atau hubungan dengan Allah itu udah nomor 2 gitu. Jadi dia lebih mencintai dirinya. Nah, makanya hati-hati nih, terutama ibu-ibu, cewek-cewek ya, itu yang suka berdandan itu kan merawat tubuh ya. Tidak salah merawat tubuh, bagus dong, kelihatan cantik bagus, kelihatan ganteng bagus. Tapi ini sudah berlebihan ya. Kalau sudah harus melakukan aksesoris ya, mengoperasikan atau mengobras fisiknya, itu kan sudah sebenarnya kan itu sudah berlebihan gitu ya. Wah, ini udah sangat penting gitu bagi hidupnya. Kenapa harus melakukan itu gitu ya? Karena memang ada duit gitu ya. Kenapa kok gua nggak boleh? Duit gua gitu. Gua melakukan itu mahal gitu. Ya tapi kan itu hasil kerja keras saya sendiri gitu. Nah, inilah apa yang menimbulkan debatable ya sebetulnya ini. Kita tahu sejauh mana kita itu mengutamakan Tuhan atau diri kita gitu ya. Karena itu juga sama, kita jajan pun atau belanja itu melebihi apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, itu pun juga sudah mencintai diri lebih gitu ya. Ya apalagi merawat tubuh yang berlebihan ya. Ya saya tidak mau menyinggung hal itu yang berlebihan, nanti ada yang protes lagi. Protes gitu ya, saya nggak boleh Pak ke salon gitu. Ya boleh lah, siapa yang bilang nggak boleh, tapi yang tahu itu kita sendiri batas mana kita sudah berlebihan di dalam menghabiskan energi kita untuk keutamaan diri kita dibanding dengan keutamaan kepada Allah. Nah, disinilah yang disebut cinta diri ya, sehingga menyebabkan kita memuaskan diri sendiri gitu ya, ketimbang kepada Tuhan ataupun kepada sesama. Makanya kepada sesama ya bergaul aja gitu, tapi tidak bisa memperhatikan sesama itu lagi bagaimana situasinya. Misalnya di gereja nih, wah makin sepi yang datang, ya nggak peduli dia gitu. Kalau orang yang memperhatikan orang, waduh, ini kenapa nih gereja makin sepi ya? Itu udah membuat suatu kegelisahan ya bagi kita. Apabila kita memperhatikan orang atau melihat orang nggak datang beberapa kali, wah kenapa nih dia? Nah itu adalah tanda bahwa kita itu tidak hidup untuk diri kita sendiri ya, atau mencintai diri. Nah jadi mencintai diri itu akibatnya bisa bermacam-macam ya kalau kita baca ini, tapi kita nggak akan masuk kalau terlalu dalam gitu, karena ini bisa menimbulkan ketamakan ya, atau hamba uang tadi ya. Nah ketamakan itu sebetulnya adalah hasil dari cinta diri itu, sehingga karena dia cinta dirinya itu nomor 1, ya dia jadi tamak gitu, jadi serakah. Nah serakah itu sebetulnya dia hanya memikirkan apa yang dapat dia peroleh gitu bagi dirinya gitu ya. Nah ini menimbulkan kebahayaan. Makanya bahayanya itu orang akhirnya setelah dia mencintai diri, dia serakah, sehingga berbahaya buat yang lain. Karena yang lain ini bisa gua habisin lah, hasilnya buat gua gitu. Ini kalau gua sikat, nanti gua lebih banyak dapatnya. Nah arahnya tuh ke situ ya. Jadi dosa itu kecil-kecil gitu ya, tapi lama-lama tuh derajatnya miring gitu, tapi lama-lama tuh jauh. Nah inilah kualitasnya ya ke situ. Nah kemudian apalagi ya, tadi tidak tahu berterima kasih gitu ya. Nah kalau tidak tahu berterima kasih itu memang karena dia sifatnya serakah itu ya, ingin mementingkan diri sendirinya, ya dia tidak pernah bersyukur memang di dalam hidupnya. Dia rasa apa yang dia nikmati saat ini itu bukan dari pemberian Allah gitu ya, atau kasih karunia dari Allah yang bisa dia rasakan gitu. Tapi ya semata-mata ya memang kebutuhan dia, punya keserakahan untuk mencintai dirinya. Jadi dia
nggak merasa bahwa dia mensyukuri hal itu. Nah, makanya kita harus cek diri kita masing-masing, apakah kita memiliki rasa syukur itu ya, atau kita menggunakan berkat Allah hanya untuk keinginan hawa nafsu kita sendiri gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang dikatakan tadi, ibadah hanya lahiriah ya. Jadi secara lahiriah mereka tetap menjalankan ibadah tapi memungkiri kekuatannya ya. Nah, harusnya ya, ibadah itu kan sebetulnya membangun spiritual kita ya. Setelah spiritual kita terbangun, kita itu berubah gitu ya, mengubah diri kita ya, kita melakukan perubahan gitu ya pada diri kita, sehingga kita itu tidak atau menyingkirkan segala dosa ya. Nah, ini orang yang mencintai diri itu dia melakukan ibadah ya just lahiriah aja, ibadah tetap jalan. Jadi hari Minggu pun tetap ke gereja, ada acara PA ikut, ada persekutuan oikumene ikut ya, ada apa lagi, ALF ikut, semua ikut gitu. Bahkan kalau boleh dibilang maha hadir nih orang. Kalah Tuhan. Dia ada di situ ya. Nah, ini tapi orang yang demikian itu memungkiri kekuatannya. Ya dia hanya mengikut saja gitu, tapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan hasil dari ibadah itu. Nah, makanya ini ibadahnya salah gitu ya jadinya. Nah, itulah yang tadi kita baca ya, saya tidak semuanya gitu ya. Nah, hanya yang saya garis bawahi tadi ini berlangsung ya di dalam akhir zaman ini, masa-masa seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau ngecek, silahkan saja ya, bahwa ini sudah terjadi ya. Nah, lalu bagaimana kita dengan hidup kekristenan kita ya? Apakah kita melayani ya, atau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu lalu mengganggu kita gitu? Kan Alkitab udah bilang bahwa masa sukar ini kejahatan bertambah. Ya, kita ngapain lagi? Kan pasti kita kerjakan pelayanan, ya pasti nggak ada perubahan Pak, kan gitu kan jadinya. Terus ngapain gitu? Apalagi yang perlu kita usahakan gitu? Karena sama aja gitu. Memang kita habis melayani lalu langsung orang pada bertobat gitu ya. Nah, seperti minggu lalu ya, cerita di ALF tuh ya, si Nabi Elia ya udah menghajar Nabi Baal 450, Israel begitu saja ya, sampai dia kecewa gitu ya. Dia bilang kepada Tuhan, aku lebih baik mati. Nah, kita pun di dalam melayani bisa menjadi demikian ya gitu, karena dunia ini makin parah gitu. Ngapain lagi gitu, mulai apatis ya gitu. Sebetulnya apa yang kita lakukan ini berguna apa enggak sih? Kan menjadi suatu pertanyaan gitu ya. Mau mencari keadilan, penegak keadilan malah yang tidak adil gitu ya. Makanya cerita yang kemarin itu ingat gak yang mantan pejabat MA ya, yang dia kasusnya itu loh, Ronald Tanur, pada ngikutin gak beritanya? Yang dia dibebaskan ya. Setelah dibebaskan kan ternyata diusut kan, kenapa bisa bebas? Sudah jelas-jelas dia membunuh, melindas itu ya, ceweknya itu. Akhirnya diusut, ketahuan bahwa kasus itu hakimnya kan dibayar ya, tapi melalui perantara itu. Di rumahnya itu berapa? 920 miliar, emas 51 kilo. Nah, ini penegak keadilan loh yang begini. Lalu kita gimana nih? Gimana lagi ya, kita mau ngapain gitu? Penegak keadilannya udah begini. Nah, itu yang terjadi ya di masa-masa ini. Dan di masa ini tuh memang serba salah gitu ya. Karena orang itu tadi ya
udah hamba uang gitu, sehingga orang mau belajar gitu juga, mau kuliah apa, ngapain lu belajar serius amat gitu, yang penting dapat duit, bukan gelar, bukan apa, pinter gitu ya, bukan pandai di otak tapi nggak punya duit. Nah, jadi nilai itu pergeseran ya, itu sebetulnya pergeseran gitu, karena nilai kualitas kesuksesan orang itu jadi dinilai ketika dia punya duit. Itu sebetulnya pergeseran, padahal orang bernilai itu bukan hanya soal duit ya. Orang punya kemampuan intelektual, kemampuan hikmat, bijaksana, bagaimana mengarahkan orang, bagaimana memberikan ilmu, mengajar, itu kan kesuksesan juga sebetulnya. Karena nggak ada duitnya, jadi ini bukan sukses gitu ya. Nah, itulah pergeseran nilai itu ya sebetulnya, nilai yang tidak alkitabiah lagi gitu. Nah, kemudian mau orang hidup jujur ya, jujur itu juga nilai, tapi hidup jujur sekarang itu juga susah. Lu jujur amat sih lu jadi orang gitu, emang kalau udah jujur terus lu hebat. Nah, itu pergeseran nilai ya. Mencari teladan ya juga, mencari teladan kerohaniwan itu udah susah sekarang. Kalau dulu itu kita ketemu orang yang berjubah itu, wah sampai begini-begini gitu, wah ini orang rohaniwan. Tapi lama-lama kita tahu rohaniwan ini penuh kemunafikan kan ya, yang macem-macem lah, yang dia kawin lagi, yang dia cerai, yang punya istri gelap. Ya kita jadi terkontaminasi kan ya, ini kita pandangan kita terhadap rohaniwan, sehingga kita sulit gitu. Nah, sehingga orang pun rohaniwan sama aja. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman cari lah, banyak ya yang lainnya bisa kejadian seperti ini. Nah, cuma ya itu yang bahaya itu kalau kita salah bersikap ya. Jadi kita melihat keadaan itu, melihat keadaan dunia seperti ini, lalu mulai putus asa, nggak mau ngapa-ngapain lagi gitu ya. Jadi ya udahlah, kita mending diem aja lah. Yang penting diri kita aman, nyaman. Udah, yang penting kita nggak ganggu orang. Kita nggak usah lah melakukan apa-apa lagi, percuma aja. Ya apalagi ngelihat perpolitikan Indonesia ya, kayaknya ya akhirnya begitu juga permainannya ya. Ya sekarang kalau kita lihat politik ya semuanya juga pengennya memerintah ya, nggak ada oposisi ya udah jelas lah itu. Semua parpol itu ya inginnya daerah basah gitu, nggak ingin yang di tempat-tempat yang kering gitu ya. Jadi semua gotong royong ya kelompok besar itu ada di situ. Ya udahlah, kita memahami. Nah itu kadang-kadang membuat kita jadi ngapain lagi ya, kita mau nyoblos juga kampanyenya misalnya janji-janji aja, ntar habis janji lupa gitu. Nah itulah yang bikin kesalahan kita bersikap ya. Dan itu memang karena dosa merusak begitu besar ya, sehingga kita rasa nggak ada harapan dunia ini. Nah, apakah itu benar ya apa yang Alkitab katakan ya? Kalau itu kalau kita melakukan hal itu, sebetulnya itu kita sedang menarik diri ya, atau bersikap masa bodoh terhadap dunia ini gitu ya. Dan ini kita bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan gitu, atau apa yang firman Tuhan katakan, atau lebih jelasnya apa yang Tuhan Yesus katakan, atau apa yang Tuhan Yesus inginkan gitu ya. Karena kalau kita baca di Matius 6 ayat 8-10, ini di dalam doa Bapa kami ya, di dalam doanya Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa datanglah kerajaanmu ya, datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Tuhan Yesus itu memohon bahwa kerajaan Allah itu datang di bumi ini. Nah, kalau kita malah nggak mau gitu, males lah Pak,
situasi dunia udah seperti ini, berarti kita menentang keinginan Tuhan atau tidak sesuai dengan hati Tuhan yang dia sendiri berdoa kepada Bapaknya ingin kerajaan surga itu datang. Lalu apalagi yang Tuhan Yesus katakan? Di Matius 4 ayat 16 sampai 17 dia bilang, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, bertobatlah. Tetap ya, gaung dia kepada dunia ini menginginkan manusia untuk bertobat. Sekalipun kita mungkin melihat, wah dunia ini sudah rusak sedemikian parah. Tapi kita tetap harus melakukan apa yang Tuhan mau atau apa yang Tuhan inginkan. Kita harus bagaimana caranya bahwa satu atau dua orang pun sekalipun sedikit gitu ya, kita harus tetap bisa mengubah supaya orang itu kita beritakan supaya bertobat. Soal dia dengar atau enggak itu lain hal, tetapi kita harus menyampaikan ya bahwa orang itu kalau salah harus kita kasih tahu salah. Harus kita katakan bahwa kamu salah, kamu harus kembali ke jalan Tuhan. Itu nggak bisa kita tidak melakukan hal itu ya. Lalu dalam pengutusan ke-12 Rasul, Tuhan Yesus juga bilang, pergilah, beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Ya. Jadi yang tadi dia mengharapkan berdoa kepada Bapa, mengatakan datanglah kerajaanmu, ya. Lalu bertobatlah, lalu kita disuruh memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat ya. Nah, artinya kalau sudah dekat itu ya tidak jauh gitu ya. Tidak lama-lama lagi gitu ya. Karena saat ini kerajaan surga itu sudah datang ya. Kalau kita memberitakan kepada orang lalu orang itu menerima Tuhan, ya dia sudah menerima kerajaan surga. Sekalipun memang kesempurnaan kerajaan surga itu ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tetapi kerajaan surga itu sudah datang ke orang itu gitu ya. Sudah bisa orang itu tunduk pada raja yang sebenarnya ya, raja surga itu. Nah, kenapa kerajaan surga ya yang kita harus beritakan ya? Karena kerajaan surga itu adalah yang sudah Tuhan Yesus katakan itu dia tidak kerajaan surga itu tidak gaungnya itu tidak menggebu-gebu loh gitu ya. Tidak terlalu ingin revolusi total, revolusi mental ya. Nah, kalau pemimpin-pemimpin negara kan gitu ya, make a great America, kalau si Trump ya. Kalau Jokowi nawacita, kalau Prabowo saya belum dengar. Tapi Tuhan Yesus nggak gitu ya. Dia bilang kerajaan surga adalah seumpama biji sesawi kecil gitu ya. Tapi nanti dia tumbuh, dia besar, lalu dia besar daunnya rindang ya, lalu burung-burung pada datang, pada bersarang di situ. Nah, jadi dari yang sederhana gitu, tidak ada tidak sesuatu yang kelihatan jeger gitu ya. Waktu dia datang juga nggak kelihatan raja gitu ya, yang dengan kereta emas. Dia datang aja dengan keledai. Nah, itu kerajaan surga ya. Tidak perlu kelihatan yang bermacam-macam. Jadi kalau kita memberitakan kerajaan surga pun kita nggak perlu langsung jadi pengkhotbah hebat, ya nggak harus. Dan pakaian kita nggak usah kita ganti-ganti gitu, pakai yang kelihatan berwibawa gitu ya, kelihatan rohaniwan, enggak juga. Kita hidup seperti biasa, yang penting kita menjalankan firman Tuhan.
Dan kita bisa memberitakan kerajaan surga itu. Diumpamakan juga dia seperti ragi ya. Ragi itu juga sederhana ya, dicampur tepung tapi mengkamirkan seluruh tepung sehingga rasanya gitu ya, jadi enak gitu. Lalu apalagi diumpamakan harta terpendam ya. Harta terpendam itu sehingga orang ya yang mendapatkan kerajaan surga, kerajaan Allah, itu dia tidak menganggap yang lain itu jadi lebih berharga lah dari itu gitu ya. Dia juga diumpamakan seperti mutiara yang indah ya. Si pedagang itu juga tidak mencari yang lain lagi ya, atau dia menjual yang lain, yang ini jangan. Nah itulah kerajaan surga. Dia apa ya, datangnya itu diam-diam gitu ya, dan dia dekat sekali gitu ya. Tuhan Yesus bilang kerajaan surga sudah dekat gitu. Nah itulah yang mesti kita usahakan ya di dalam situasi dunia yang sedang sukar ini gitu. Dan kita tidak boleh kehilangan semangat itu oleh karena melihat isi dunia ini begitu parah dan seperti tidak ada pengharapan lagi. Nah, di 1 Korintus 15 ayat 58 ya, Paulus juga menasihati ya kepada kita ya. Jadi tidak ada juga yang sia-sia ya. Jadi karena pekerjaan kita hari ini masih akan dilanjutkan sampai kepada kekekalan. Jadi ketahuilah kan bahwa pekerjaanmu, jerih payahmu tidak sia-sia ya. Tidak sia-sianya yang mana sih? Apa sih gitu ya sebetulnya. Jadi apa yang kita lakukan ini ya saat ini, apabila memang kita melakukan pekerjaan Tuhan, itu sebetulnya tidak ada yang sia-sia ya, karena itu merupakan suatu Tuhan Yesus itu pernah mengumpamakan karat dan ngengat dan karat dengan harta surgawi gitu ya. Harta dunia dengan harta surgawi. Kalau harta dunia itu dimakan ngengat dan karat gitu. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, itu tersimpan ya di dalam surga gitu ya, dan tidak hilang gitu ya. Apa yang kita lakukan demi memberitakan kerajaannya. Jadi tidak sia-sia, dan bahkan Tuhan Yesus akan menyempurnakan sampai pada kekekalan ya. Jadi etika hidup kita adalah perjuangan ya yang harus terus-menerus kita bawa ya, untuk supaya dunia ini menerima penebusan Kristus gitu ya. Walaupun dunia ini sudah jatuh, tapi masih bisa ditebus. Soal berapa yang bisa ditebus, nah itulah yang harus kita perjuangkan. Jadi inilah ya yang disebut dengan the ethics of hope ya, karena kita mempunyai pengharapan dalam Kristus gitu. Jadi janganlah kita berhenti ya melakukan tugas pelayanan kita hanya oleh karena kita melihat kondisi dunia ini demikian parah dan sukar untuk berubah, tapi biarlah kita melakukan segala sesuatu apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, jadi saya harapkan kepada teman-teman di sini semua kiranya melalui ya, firman Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan ini kita diubah sikap hidup kita ya, tidak lagi kita merasa putus asa menghadapi dunia ini atau apatis dan udahlah nggak mau tahu lagi, tetapi justru kita diminta untuk tetap bergiat ya di dalam pekerjaan Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan apa yang sudah Dia ajarkan kepada kita. Amin. Mari kita